Nah jenengan ini yang akan mengisinya. Makanya Bapak Ibu, saya katakan tadi, ini pondok waji abihim kullu maksadina, ya, wa ma'rufuna fahumud duraru. Pondok ini Ar-Risalah telah membuat alhamdulillah segala keinginan kita insyaallah tercapai, tujuan kita tercapai, wa ma'rufuna, dan kader-kader. Nah, ini sebenarnya membuang mudhaf ai wa kawadiru ma'rufina. Ya, cuman saya buang karena namanya sastra syair. Wa ma'rufuna ai wa kawadiru ma'rufina, dan kader-kadernya Mbah Kiai Ma'ruf. Lengkapnya Kiai Ma'ruf itu almarhum Kiai Ma'ruf Zainuddin, jenengan niki alumni mriki, ya, kader daripada Mbah Yai Ma'ruf Zainuddin, suami dari Umi. Beliau tadi protes saya, kok nama saya enggak ada itu dalam syairnya, susah masuknya. Saya coba-coba susah, soalnya namanya rumit ini. Ainaul Mardiyah, rumit bunyai. Kapan-kapan mohon lagi enggak rumit saya bikinkan. Sementara ini yang saya buat Mbah Yai Ma'ruf. Wa ma'rufuna fahumud duraru, dan kader-kader Mbah Yai Ma'ruf Zainuddin fahumud duraru, mereka inilah mutiara-mutiara yang dimiliki negeri Indonesia ini. Ya. Bayana syiral khairi la tabdilan ulumuka bahsan fadal qamaru. Wahai para penyebar kebaikan, alumni Ar-Risalah ini adalah penyebar kebaikan. La tabdalan, jangan pernah kau menggantikan, menukar ulumaka, ilmu yang kau dapatkan di Ar-Risalah ini, bahsan, dengan harga yang murah. Santri, Bapak Ibu, di pondok itu ditanamkan 3 hal utamanya. Sama seperti Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Kita ini kan sambil acara Isra Mi'raj. Kalau kita tahu Isra Mi'raj itu sesungguhnya salah satu pelajaran yang kita bisa ambil adalah orang kalau mau selamat kehidupan dunia dan akhiratnya, bekalnya 3. Berapa namanya? 3. Ini enggak zaman pilkada kan? Kalau zaman pilkada bilang 2, 1, 3 itu ya repot. Bekalnya 3. Apa bekalnya? Lah bekalnya itu waktu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, kalau kita buka kitab Qissatul Mi'raj, Nabi dibelah dadanya, dibersihkan dadanya dengan air Zam-Zam, diisi 3 hal. Wa mala'ahu imanan wa ilman wa hikmatan, diisi dengan iman, ilmu sama hikmah. Hikmah ini ada yang mengartikan akhlak. Ada orang bertanya kritis. Nah, santri kan kritis ya. Pak Kiai, katanya Nabi itu maksum. Maksum itu orang yang dijaga dari melakukan dosa. Pertanyaannya, kalau Nabi maksum, kenapa Nabi dibersihkan? Apa Nabi kotor hatinya sampai dibersihkan? Kenapa Nabi dibekali 3 hal? Iman, ilmu, sama apa tadi? Akhlak atau hikmah, kebijaksanaan. Jawabannya kata para ulama, betul. Kanjeng Nabi itu orang yang maksum. Maksum itu sudah dijaga. Nabi itu dari kecil, kita bisa buka kitab-kitab sejarah. Dari kecil itu matanya, penglihatannya, pendengarannya sudah dijaga Allah. Irhasan linubuwatihi wa i'laman bi annahu satuhmadu uqbah. Itu sudah merupakan irhas, tanda-tanda kenabian sudah kelihatan. Pernah Nabi diajak, kalau kata kita itu ya, nontonlah gitu. Nonton apa, pertunjukan hiburan. Zaman di Mekah dulu, ya pada maghrib atau malam itu ada pertunjukan apa. Waktu Nabi masih kecil, umur 15 itu. Ayo nanti malam kita nonton hiburan apa gitu. Oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi dibuat ba'da maghrib tidur. Gak jadi. Lah, itulah Nabi maksum. Kenapa kok Nabi
yang sudah bersih itu kok masih dibersihkan, diisi iman, ilmu, dan hikmah atau akhlak? Jawabannya sebenarnya itu adalah pelajaran buat kita semua umat beliau, bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu adalah miniatur kehidupan kita. Seorang ulama bernama Imam Al-Maraghi menulis tafsir namanya Tafsir Al-Maraghi. Dalam Tafsir Al-Maraghi di surah Al-Isra ayat 1 niku, Imam Al-Maraghi bilang Isra Mi'raj itu adalah gambaran perjalanan manusia. Pertama, dalam Isra Mi'raj ada perjalanan bumi, yakni dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Itu perjalanan bumi namanya. Bahasa Arabnya ar-rihlatul ardiyah. Kedua, dalam Isra Mi'raj itu ada perjalanan langit. Perjalanan langit itu bahasa Arabnya ar-rihlatus samawiyah. Apa? Ar-rihlatus samawiyah. Ini sebenarnya gambaran hidup kita. Siapapun kita, ulama, kiai, bunyai, petani, ASN, TNI, Polri, pedagang, warga biasa, swasta, hidupnya sama. Mau kiai, mau ASN, mau warga biasa, ya hidupnya itu cuman pertama waktunya 24 jam, kalau tidak ketemu makhluk, ketemu Allah. Cuma dua. Saya sekarang ketemu jenengan, ketemu makhluk. Berarti saya sedang melakukan perjalanan bumi. Bahasa gampangnya hablum minan nas. Apa? Hablum minan nas. Nanti saya sholat. Tadi saya sholat tabarukan di dalamnya Umi 2 rakaat. Katanya Kanjeng Nabi itu kalau datang ke rumah orang dikasih izin sholat. Niku wonten hadisnya niku, ten Bukhari. Kalau wau sholat. Kalau saat saya sholat duha, sholat sunnah, lalu saya wiridan, itu saat saya dengan Allah. Kita ini hidup 24 jam, ternyata waktu kita dengan makhluk lebih panjang daripada waktu kita dengan Allah. Tapi dua-duanya harus dikelola dengan baik, di-maintain dengan baik. Hanya untuk jadi baik habluminallah dan habluminannas kita tidak mudah. Kita ini sering terganggu. Kalau bahasa santri Ar-Risalah, terdistrak. Apa namanya? Terdistrak. Angel bahasa santri, Bu. Terganggu. Gangguan kita apa? Bu Sundari, gangguan kita itu ya satu, duniawi. Betul apa tidak? Kedua, atau yang pertama nafsu sendiri. Kita ini hidup punya ego, punya nafsu. Kedua, duniawi. Ketiga, teman-teman sekitar. Ya Allah, kadang-kadang kita punya ego. Umumnya orang, Bu, manusia ini hidup pengennya dimuliakan. Betul apa tidak? Pengennya dialem. Kalau kurang dimuliakan tersinggung. Kalau dimuliakan tersungging. Betul? Nek dialem tersungging. Kalau tidak dimuliakan dihina tersinggung. Itu contoh. Lah, kehidupan ini gangguannya hebat. Itu kenapa? Ada suami yang jujur bisa terganggu korupsi gara-gara istri. Nah, makanya ibu-ibu ini penting loh ngaji itu supaya menjadi kompas moral suaminya. Betul apa tidak? Loh, suami yang baik itu kalau istrinya baik. Dan sebaliknya, suami yang baik bisa jelek gara-gara istrinya jelek. Coba kalau istrinya bilang begini saat suaminya pergi kerja. Kata istrinya, "Bapak, kami di rumah insya Allah sabar untuk lapar, sabar untuk hidup sederhana.
tapi tidak sabar untuk masuk neraka. Maka bapak tolong nanti kalau dagang di pasar, kalau kerja di kantor yang lurus, yang bersih. Bahasa Arabnya itu kunna nasbiru 'alal ju' wala nasbiru 'alan nar. Ini di kitab Uqudul Lujen. Di kitab apa? Uqudul Lujen. Kalau suami punyai Bu Sundari, kok istrinya seperti ibu-ibu yang ngaji hari Sabtu sama Umi, Masya Allah tenang itu di kantor. Berapapun yang diberikan pada istrinya diterima dengan rasa syukur, alhamdulillah. Saya bilang sama suami-suami itu, nek bojone sampean jenengan kok seperti tadi, pagi sholat duha nganter suaminya, Pak, tolong cari yang halal ya Pak, jangan terganggu, kalau ikhlas. Kok kalau istri jenengan, saya bilang sama suami-suami itu, kalau pengajian di kantor-kantor, kok seperti jamaahnya Umi Aina, istri jenengan itu jangan dikubur kalau belum mati. Jangan dikubur kalau belum, itu istri yang sholihah. Apa namanya? Sholihah. Wah itu mahal itu. Dan istri seperti itu suruh ngaji terus sama Umi Aina. Karena itu membuat panjenengan kerja tenang lurus. Lah yang repot ini kalau istrinya tidak kena iman, ilmu dan akhlak karena nggak pernah ngaji. Tidak ada sibghah diniyah, tidak ada celupan agama. Santri tiap hari ngaji, itu celupan agama. Panjenengan ibu-ibu niki setiap Sabtu setengah bulan sekali nggih. Lah niku ngaos, niku dapat sibghah diniyah. Namanya celupan apa namanya? Agama. Sibghah itu kalau bahasa Jawanya diwenter. Apa namanya? Diwenter, diwarnai itu loh. Dulu kan kalau mewarnai sarung di apa namanya? Diwenter. Jenengan iki diwenter, diwarnai agamanya. Ikhlasnya ditanamkan di pengajian sama Umi Aina. Sabarnya ditanamkan, zuhudnya ditanamkan. Ini yang mahal. Kalau tidak ngaji lain. Hati kemerungsung, apa namanya? Kemerungsung panas. Nek mboten ngaji, Bu Sundari, ibu-ibu di rumah kemerungsung. Kalau ngaji, kon ikhlas, kon konaa, nerimo, ing pandum konaa itu. Kalau nggak ngaji, ribut. Suaminya pulang kerja, istrinya ngomong, Pak, Bapak kan di kantor kepala bagian. Terus, lah Pak, itu yang namanya Pulanah, suaminya cuman kepala seksi. Ya Allah Pak, kemarin umroh sekeluarga, gelangnya segede pelek-pelek becak. Lah terus maksudmu? Ya Bapak melakukan hal yang sama lah. Mbok kita ini umroh sekeluarga umumnya orang-orang. Mbok saya dibelikan gelang segede pelek becak. Suaminya jawab, loh Mak, itu orang walaupun kepala seksi, mungkin istrinya bekerja, punya warisan, sawahnya banyak. Kayak Umi Aina sawahnya banyak sekali, alhamdulillah. Tapi jadi pondok semua sawahnya itu, alhamdulillah. Saya tahu beliau ini semua pikirannya pondok sampai dibangun gedung sae ngaten nggih. Sae napa mboten? Ya kita ini nggak perlu ke taman-taman yang lain. Kalau mau olahraga pagi di sini aja, ini olahraga indah nih. Nah, kalau istrinya tidak kuat agamanya, suaminya suruh kreatif. Bapak yang kreatif lah. Di kantor kalau ada kabel-kabel dijual, kenapa? Kalau ada kertas-kertas dijual. Loh, suaminya dikongkon korup. Nah, inilah pentingnya Ibu Sundari pengajian ummahat. Pengajian ibu-ibu ya pentingnya begini. Pengajian ini sesungguhnya bukan hanya untuk panjenengan piyambak, tapi juga begitu ngaji ibu-ibu ini bisa mendidik anak-anaknya di rumah
sekaligus menjaga suami. Lah inilah yang akan membuat bangsa ini kuat. Sama seperti santri-santri Ar-Risalah yang dididik, dibekali di pondok ini imanan wa ilman wa hikmatan, dibekali iman, ilmu dan akhlak. Insya Allah negara ini punya masa depan yang cerah kalau generasi penerusnya seperti santri-santri Ar-Risalah, saudara-saudara. Nah niki, ya Allah, cari orang jujur sekarang susah nggih. Nggih. Cari orang ikhlas susah, cari orang sabar susah. Saya itu melihat ya, di beberapa negara yang saya kunjungi, nah saya ke Jepang. Orang Jepang itu mungkin kalau sholat nggak sholat seperti kita, ngaji mboten ngaji, tapi memang karakter ditanamkan sejak kecil. Ada pembangunan karakter building dibangun. Anak kecil di Jepang, termasuk sekarang Cina sudah mengikuti, termasuk negara-negara Eropa yang duluan, itu jujur-jujur. Kalau dia nemu HP di jalan yang bukan miliknya, pasti dilaporkan sama petugas keamanan. Ini bukan milik saya. Kalau dia hadir acara pengajian semacam ini, mereka sudah ditanamkan, kalau kue itu cuma dikasih satu kotak, dia tidak akan mengambil kue kotak lain yang bukan miliknya. Di Indonesia mboten. Kita ini ngaji bawa tas besar. Rata-rata ibu-ibu kan kalau ngaji tasnya besar kan? Dapat jatah satu kotak, masih ada kotak lain kosong, dimasukin apa tidak? Ayo ngaku. Mboten nggih? Alhamdulillah, santrine Umi tidak. Ini kadang-kadang dimasukkan loh. Di sana tidak. Istri saya waktu ke Jepang, HP-nya ketinggalan. Bahkan tasnya ketinggalan, ketemu udah naik mobil, gampang. Orang Jepang tidak akan ngambil yang bukan miliknya. Teman saya waktu jalan bareng Gus Rozin di Azerbaijan, HP ini ketinggalan di meja hotel, di lobi. Kemudian kita pergi sudah 1,5 jam, masih ada. Orang sana itu dibangun karakternya, kejujuran. Barang hilang di sana, di Jepang, di Cina, di Azerbaijan, di Eropa, barang hilang balik. Di negeri Konoha, Bu Sundari, barang yang ada hilang coba, Masya Allah. Kenapa bisa begini? Apa yang salah? Mungkin pembangunan karakter para warganya belum merata bagusnya. Andai kata sekolah-sekolah kita, sekolah negeri, sekolah swasta yang banyak itu sudah menanamkan pendidikan karakter seperti pendidikan di pesantren Ar-Risalah, ke depan insya Allah anak-anak kita akan seperti dan warga Indonesia akan seperti di negara-negara lain, selain memang imannya bagus, ilmunya bagus dan akhlaknya bagus. Allahumma amin. Nah inilah yang bisa saya sampaikan, moga-moga manfaat nggih. Kita doakan Umi, Aina beserta putra putri, mantu dikasih kekuatan lahir batin Allah Subhanahu wa taala untuk terus melanjutkan perjuangan Pondok Ar-Risalah dan juga mengasuh pengausan setiap hari Sabtu pagi ini. Dan juga kepada para santri, saya sudah sampaikan kepada Gus Sofa, sanad saya itu ada dalam kitab yang sudah saya berikan pada beliau. Kula niku sanate ada dua, ada jalur ali, ada jalur biasa. Jalur ali saya dulu dapat dari guru saya untuk semua kitab yang saya ngaji, dari guru saya namanya Mbah Kiai Zainuddin. Kiai Zainuddin ini santrinya Kiai Muhammadun Pondoan.
Kiai Muhammadun Pondoan santrinya Syekh Amir Cirebon tapi tinggalnya di Pekalongan. Mbah Amir ini santrinya Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas santrinya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi terus ke atas, ya Syekh Mahfud juga terus ke atas, nanti kepada pengarang kitab Riyadhus Shalihin namanya Imam Nawawi, ya Imam Nawawi. Lah itulah sanad saya. Lah moga-moga insyaallah santri-santri Pondok Ar-Risalah dijadikan santri yang alim fi ulumiddin, dalam ilmu agama, dan juga alim dalam ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk kebutuhan masyarakat. Amin. Ya, dan ke depan bisa menjadi para pemimpin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Barik wa radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'na wa zidna ilman wa yaqina. Allahumma barik li hadzal ma'had wa barik li sahibi muassisi hadzal ma'had Yai Ma'ruf Zainuddin, wa barik li sahibi hadzal wa li masyayikh hadzal ma'had Ibu Umi Ainah wa auladihi wa khatanihi, wa barik li talabati hadzal ma'had, wa barik liman jalasa wa ta'allama bi hadzal ma'had. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.